Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah tsumma amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, para pemuda jemaah Masjid Salman Al-Farisi rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita manjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat lainnya yang sangat banyak sekali. Sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di majelis yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bertolak ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini, dalam urusan ibadah, kadang kita merasa berat ya, untuk bangun dari tidur kita, terutama di saat sekarang, baik di waktu subuh semakin malam ya, semakin pagi atau semakin malam. Artinya sekarang subuh jam 4 untuk bangun kemudian mengambil air wudhu ini sangat berat sekali. Apalagi mungkin kemarin-kemarin cuaca sangat tinggi, baik. Kalau sekarang agak mendingan, alhamdulillah. Jadi kadang ya kita malas untuk menjawab muadzin ketika memandangkan azan, padahal kita disunahkan untuk menjawab setiap kalimat atau ucapan si muadzin tersebut. Tapi kadang kita malas. Kadang kita malas ketika melihat Al-Quran ya, yang ada di rak buku kita misalkan, kita malas untuk mengambilnya atau membacanya sekedar satu halaman bahkan, kita kadang malas. Atau kadang tangan kita pun terasa berat ya, hanya untuk bersedekah sebagian kecil, secuil dari harta yang berlimpah yang kita miliki. Kadang kita malas untuk menabung ya, bercita-cita ingin bisa melaksanakan ibadah umroh misalnya, atau lebih jauhnya ingin bisa melaksanakan ibadah haji. Kadang malas. Jadi banyak sekali rasa-rasa berat, rasa malas kalau kaitannya dengan urusan apa? Ibadah ya. Padahal ibadah-ibadah yang kita kerjakan atau tadi yang disebutkan ini adalah ibadah-ibadah yang luar biasa keutamaan dan pahalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan amalan-amalan ibadah
Yang harusnya kita kerjakan ini adalah wasilah-wasilah agar kita bisa kelak memasuki kenikmatan abadi. Itu di mana, Pak? Di surga. Surga, Pak, sesuatu yang sangat kita inginkan untuk bisa memasukinya. Namun ada syaratnya. Salah satunya apa? Dengan kita berusaha untuk bisa mengamalkan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Karena keimanan itu tidak hanya cukup di lisan saja atau bahkan di hati saja ya, tapi butuh pembuktian, yaitu dengan kita mengerjakan amal-amal kebaikan, amal soleh seperti itu. Nah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, siapapun dia, mau laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah, kehidupan yang bahagia di dunia. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka dahulu kerjakan di dunia. Jadi amalan-amalan kita ini akan berbuah pahala yang luar biasa besarnya di akhirat nanti. Terutama ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah tersebut ikhlas karena Allah, kemudian mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka jaminannya adalah surga. Sungguh luar biasa ya, surga yang kita cita-citakan untuk bisa memasukinya. Kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal firdausal a'la. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar bisa masuk ke surga Firdaus yang tinggi. Namun tadi syaratnya, kita harus bisa beramal, bisa berupaya mengerjakan amal-amal soleh yang diperintahkan. Jadi seperti itu. Siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia berusaha, bekerja keras untuk bisa memperbanyak amal soleh. Namun realitanya bahwa setiap muslim tidak selalu semangat dalam ibadah, karena kita ini manusia. Yang namanya manusia makhluk ciptaan Allah, diberikan yang namanya sifat lemah, sifat bosan, sifat cepat jadi bosan, jadi seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, hadis riwayat Ahmad, inna likulli amalin syirrah thumma fatrah. Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa futur, masa apa? Bosan atau malas. Namun yang perlu jadi catatan bahwa setiap kemalasan pasti akan berbuah dampak buruk. Pasti setiap kemalasan akan menjadi penghalang kita mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Bahkan akan mendatangkan tadi kerugian dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa ayatnya menyebutkan bahwa Dia, yakni Allah, mencela sifat malas, bahkan menjadikan sifat malas ini sebagai salah satu sifat orang-orang munafik. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Terutama orang-orang munafik itu ketika melaksanakan sholat, mereka merasa berat sekali. Kita lihat di surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dengan pura-pura seperti seorang muslim. Orang munafik kan? Karena orang munafik itu hatinya kufur, tapi secara lahiriahnya dia seakan-akan apa? Seorang muslim. Nah ini, jadi hendak menipu Allah dengan penampilannya tersebut. Padahal apa? Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang menipu mereka. Artinya menjadikan mereka larut dalam kebinasaan. Apa cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka menegakkan sholat, melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah yang nampak banyak manusia atau banyak orang yang ada di sekitarnya, karena ini ciri-ciri orang munafik. Ketika beribadah, mereka mau ibadah kalau ada orang lain yang melihat. Tapi kalau nggak ada yang melihat, buat apa ibadah? Menurut mereka orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dengan malas-malasan. Kalaulah bukan karena ingin pujian dari manusia, ya, karena Allah, bukan karena takut dicela oleh manusia, jadi bukan karena Allah, ya, maksud mereka melaksanakan sholat. Jadi ketika melaksanakannya mereka malas-malasan. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka dengan sholat tersebut hanya ingin riya saja, ingin dilihat oleh manusia saja, ingin dipandang, ditilai sebagai orang yang baik, orang yang saleh, rajin ibadah, ya, rajin sholat dan sebagainya. Pengen seperti itu. Dia melaksanakan ibadah hanya ingin dipuji oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Jadi kalaupun sholat, ya sholat saja. Adapun bacaan urusan lain, ya, kadang tidak baca, ataupun kalau terpaksa baca, ya, mereka malas-malasan, tidak memahami, tidak khusyuk dalam bacaannya. Nah, jadi kemalasan yang dikatakan dalam ayat tersebut merupakan salah satu tanda kemunafikan. Nauzubillah min dzalik, ya, seperti ini. Kemudian disebutkan di surat At-Taubah ayat 54, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatun illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka dari diterimanya infak, sedekah, ya, yang mereka berikan kepada orang lain, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kenapa orang munafik tidak diterima sedekahnya? Ya karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, menyimpan kekufuran dalam hati mereka. Kemudian di ayat tersebut, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Dan mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dengan malas-malasan, dan tidak berinfak kecuali dengan rasa terpaksa, takut dicela, ya, atau tadi ingin mendapatkan apa? Pujian saja. Kalau nggak ada orang, nggak mau mereka berinfak, nggak mau mereka bersedekah, apalagi yang lainnya seperti itu. Karena mereka ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah, selain ciri kemunafikan, ternyata rasa malas itu adalah bentuk gangguan dari syaitan, dari jin, ya. Sebutkan di hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Jadi syaitan ini mengikat di kepala setiap kalian, ya, dengan 3 ikatan ketika apa? Ketika tidur. Kemudian yadribu kulla uqdah 'alaika lailun tawilun farqun. Nah, setiap ikatan tersebut, yani syaitan memukulnya, artinya mengatakan kepadanya, malam masih panjang, ya, udah tidur, jangan bangun, tidur dengan nyenyak. Seperti itu. Alaika lailun tawilun farqun, malam masih panjang, tetaplah, ya,
tetaplah engkau tidur. Fa idza staiqadha fadzakarallah in halat uqdah. Ketika dia bangun, kemudian mengucapkan zikir atau doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka lepaslah satu ikatan. Tinggal berapa? Tinggal 2 ikatan. Fa in tawadda'a in halat uqdah, dan ketika dia berwudu, ya tadi bangun tidur membaca doa atau zikir, kemudian setelah itu dia apa? Berwudu, lepas ikatan yang lain. Itu 2 ikatan, tinggal apa? Tinggal 1 Pak ya. Fa in shalla in halat uqdah, ketika dia melaksanakan sholat, baik sholat tahajud atau ini sholat subuh ya, seperti itu, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia akan ada dalam kondisi paginya apa? Dalam kondisi semangat dan juga apa? Memiliki jiwa yang thayyib, jiwa yang baik. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan, tapi jika tidak demikian, dia tetap lelah dalam tidurnya, bahkan bangun mungkin setelah komat ya. Bangun setelah komat, atau bahkan meskipun komat apa, dia tetap melanjutkan tidurnya seperti itu ya. Maka apa? Maka dia akan bangun dalam kondisi jiwanya buruk dan malas atau kasar seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya doa agar kita dijauhkan dari sifat malas, sifat yang apa? Lemah, dan sifat buruk lainnya. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal haram, di sini katakan ya, wal bukhli, sebenarnya ada redaksi lain, wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dari rasa takut. Ini rasa takut yang tidak beralasan ya. Dan kepikunan, juga al-bukhl, dari kebahilan ya, dari kekikiran. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian. Oleh karenanya ada seorang ulama berkata ya, mandama kasaru khaba amaluhu, barang siapa yang terus menerus dalam kemalasan, maka cita-citanya akan sirna. Jadi banyak sekali hal-hal yang bermanfaat akan luput dari ya, ataupun cita-cita yang diinginkannya tidak akan tercapai, tidak akan dicapai oleh orang-orang yang sukanya bermalas-malasan seperti itu. Namun meskipun malas ini tercela, terkadang rasa malas, rasa futur ya, rasa lelah ini pasti menimpa, sehingga Nabi SAW membolehkan ya rasa lelah, rasa malas tersebut terjadi atau dilakukan oleh kita dengan istirahat terlebih dahulu. Ketika rasa malas itu ditimbulkan karena terlalu banyak beribadah. Yang namanya kalau ibadah berlebihan kan kadang ada rasa malas, rasa bosan, jenuh seperti itu. Oleh karena disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW masuk masjid, dilihat oleh beliau ada seutas tali yang diikatkan ke 2 tiangnya. Jadi ada seutas tali, ini tiang diikat di antara tiang tersebut. Ditanyakan, ini tali milik siapa? Maka dikatakan kepada beliau bahwa itu tali milik Zainab. Ketika Zainab merasa lelah dalam ibadah, melaksanakan sholat sunnah, maka dia akan memegang tali tersebut agar bisa terus ibadah, bisa terus berdiri. Bayangkan ya, orang-orang zaman dahulu, di zaman sahabat seperti itu, giatnya dalam ibadah, sampai-sampai tidak luput ya dari melaksanakan ibadah tersebut, terutama sholat sunnah atau sholat tahajud dalam hal ini ya. Mereka sampai berpegangan ke tali tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, la kullu liyusalli ahadukum nasyatahu fa'ida fatara falyarqud. Tidak, lepaskan tadi itu, tapi hendaknya salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat
ketika dia dalam kondisi apa? Semangat. Tapi ketika dia lelah, maka hendaknya dia istirahat, tidur. Soalnya, jadi tidak usah memaksakan apa? Harus terus dalam kondisi beribadah setiap waktunya. Tidak. Yang namanya manusia ada masa-masa futur atau lelahnya seperti itu. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa masa-masa futur, masa lemah, masa bosan seperti ini dalam perjalanan ibadah ini pasti sesuatu yang terjadi pada diri seorang. Maka jika seorang lemahnya di jalan Allah, lihat, perhatikan, maka jika seorang lemahnya di jalan Allah, di jalan yang benar, ya, maka hendaknya dia tetap berusaha untuk mendekati kebenaran meskipun hanya mengerjakan yakni perkara-perkara wajib saja. Artinya apa? Artinya ketika kita kondisi lemah, malas, bosan dalam ibadah, jangan sampai kita meninggalkan yang pokok, yaitu apa? Ibadah-ibadah yang wajib. Ya, kita kadang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ada masa malasnya, terutama kita misalkan sedang berkecimpung dalam usaha yang sedang kita geluti, pengennya terus ya berketerusan, sehingga ibadah-ibadah sunnah kadang kita lupakan, atau karena ada kebutuhan atau karena apa ya, kadang ibadah sunnah ini merasa futur, merasa bosan, merasa malas. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu ya, maka hendaknya yang wajib-wajib ini jangan sampai kita tinggalkan. Tidak sebagaimana orang munafik tadi, kalau udah muncul rasa malas untuk mereka, ya wajib mereka mudah meninggalkannya. Nah, kita jangan sampai. Oleh karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya pernah berkata, inna li hadhil qulub iqbalan wa idbaran. Sungguh hati ini memiliki masa semangat dan masa futur. Fa idza aqbala fakhuduha bin nawafil wa in adbarat fa alzimuha al faraid. Maka jika engkau sedang merasa lemah, futur, malas, ya, maka cukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib. Tapi ketika engkau sedang semangat, maka manfaatkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Jadi kalau kita dalam kondisi semangat nih, ya, manfaatkan itu untuk apa? Menambah amalan-amalan sunnah, melaksanakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, tahajudnya, bahkan mungkin puasa sunnahnya, ya, baca Al-Quran yang banyak, seperti itu. Kalau kita sedang merasa apa? Semangat. Tapi kalau dalam kondisi futur, dalam kondisi keimanan kita ini sedang ini ya lemah, maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib seperti itu. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lihat dampak buruk ketika kita terlalu menuruti rasa malas. Ya. Yang pertama dikatakan para ulama, kemalasan akan membuat seseorang ya malas melakukan ketaatan dan dikhawatirkan akan meninggalkan ketaatan tersebut. Karena yang namanya kemalasan ini membuat orang terlena, baik, betul nggak? Kalau sudah malas atau zaman sekarang apa? Sudah mager, baik, mager, malas gerak, baik, sudah rebahan, sudah enak lah seperti itu. Ini kadang apa? Membuat orang terlena, akhirnya meninggalkan amalan-amalan sunnah. Mungkin misalkan kalau qobliyah ba'diyah ditinggalkan qobliyahnya dulu, ya, nanti aja deh yang ba'diyah saja, malas melaksanakan qobliyah. Akhirnya karena sudah nyaman dengan rasa malas tersebut, yang ba'diyah pun ditinggalkan. Ya, jadi hanya yang wajib saja. Nah ini, jadi akan banyak sekali luput keutamaan-keutamaan dalam ibadah-ibadah yang kita tinggalkan tersebut. Nah ini, akhirnya meninggalkan ibadah tersebut. Kemudian dicontohkan di sini seorang wanita yang haid lalu dalam kondisi suci, malas untuk segera mandi, akhirnya dia luput dari sholat-sholat yang dia tinggalkan. Kenapa? Malas segera untuk mandi, ya. Atau banyak orang yang merasa berat untuk membaca Al-Quran, ya, atau untuk menghadiri kajian, misalkan malas, akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan ilmu, ya, malas untuk ibadah yang lainnya. Karena kalau sudah malas yang satu, akan ikut
kemalasan pada ibadah-ibadah lainnya seperti itu ya. Dan lebih nyaman, lebih enak kalau di zaman sekarang kan scroll ya, scroll nih Facebook apa, ini nggak akan ada rasa malas. Jarang orang malas ya, lihat Facebook, lihat apa istilahnya YouTube, jarang. Tapi kalau buka Quran satu lembar aja, satu ayat ini seakan-akan berjam-jam misalnya, malas itu, berat sekali, seperti itu. Nah ini kemalasan akan membuat orang apa? Enggan untuk melaksanakan ibadah, akhirnya apa? Tadi meninggalkan ibadah tersebut secara yang keseluruhan seperti ibadah-ibadah sunnah tadi. Kemudian kemalasan akan menyebabkan kerasnya hati seseorang. Ya, kemalasan akan menjadikan dia tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Seperti ya. Bahkan sebagian orang kalau sudah demikian ya, sudah menuruti rasa malasnya, tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran, dia justru kebalikannya akan tersentuh dengan nyanyian. Ya, mendengar musik itu, musik-musik sedih misalkan, dia akan tersentuh, ya, terenyuh dan sebagainya. Ketika mendengarkan Al-Quran, sebagus apapun suaranya, biasa saja. Karena apa? Dia menuruti apa? Rasa malasnya terus-menerus seperti itu. Sehingga lebih nyaman dengan hal-hal yang sifatnya apa? Sesuai dengan hawa nafsunya, terutama apa? Masalah musik seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Nah, ketika dia malas, lalu dia lebih suka dengan musik, dengan hal-hal yang melenakan, dengan perbuatan dosa, akhirnya hal-hal tersebut justru akan menjadikan hatinya semakin keras. Tadi kata Allah, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Salah satu kemalasan. Ya, rasa malas dalam beribadah akan menjadikan hati kita menjadi keras. Mendengarkan Al-Quran tidak tersentuh. Mendengarkan musik termotivasi, misalkan ya, atau mendengarkan kajian merasa bosan. Tapi menonton bola semangat sekali kan. Bahkan sebagian orang, mungkin orang-orang awam itu kan menonton dangdutan itu luar biasa semangat sekali. Tapi menghadiri kajian tidak semangat sama sekali. Oleh karenanya, ketika tidak semangat baca Quran, tidak semangat ikut kajian, tidak semangat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, akhirnya dia disibukkan dengan hal-hal yang tadi sifatnya apa? Melalaikan, bahkan dosa. Ya, banyak orang yang mengisi waktunya ketika tidak diisi dengan ibadah, diisi dengan menggunjing, bicarakan aib orang lain. Seperti itu. Yang disebutkan kalau tidak salah oleh Imam Syafi'i. Jadi siapapun yang tidak menyibukkan diri dengan ibadah, maka dia akan disibukkan dengan kemaksiatan, dengan sesuatu yang melalaikan, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada waktu kita tidak diisi dengan ibadah, minimal dengan zikir, ya. Kan zikir ini sesuatu yang sangat ringan ya di lisan dan tidak membutuhkan perjuangan yang berat. Seperti itu. Ringan sih kan. Subhanallah, subhanallah. Dalam kondisi apa? Kita sedang santai seperti ya. Nah, jadi kalau tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan zikir, pasti setan akan mengisi, yang membuat dia lalai atau bahkan melakukan perbuatan dosa. Kemudian orang yang malas ini biasanya akan mengabaikan tanggung jawab atau akan melalaikan amanah yang diemban. Seperti itu ya. Seperti seorang pekerja yang malas, dia akan malas-malasan bekerja sehingga banyak sekali amanah pekerjaan yang dia tinggalkan, yang dia tidak kerjakan seperti itu. Ya, akhirnya dia akan memudaratkan dia sendiri, bahkan mungkin memudaratkan perusahaan itu ya. Bahkan mungkin nanti akan dikeluarkan orang-orang seperti itu. Nah, karena kemalasannya. Seorang kepala keluarga sama, ketika dia suka bermalas-malasan, akhirnya banyak apa? Banyak yang dia lalaikan dari keluarga. Ya, kadang tidak memperhatikan nafkah keluarga, misalkan ya, tidak memperhatikan kebutuhan anaknya, sekolah dan sebagainya, karena malas, tidak mau bekerja, tidak mau apa. Ini kemalasan akan menjadikan dia sering mengabaikan apa?
tanggung jawab atau amanah yang diembannya. Seperti itu. Kemudian orang yang malas seringkali berbicara ya atau membanggakan masa lalu, tapi dia tidak ada upaya untuk berbuat nyata di masa sekarang karena prestasi di masa lalu atau kesuksesan di masa lalu. Dia sering membangga-banggakan, padahal kondisi sekarang berbeda misalnya, tapi dia selalu membangga-banggakan apa yang telah dia capai di masa lalu, seperti itu ya. Nah, ini disebutkan di beberapa keterangan ya, di ayat seperti ya ayyuhalladzina amanu lima takunna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an takum ma la taf'alun. Ini dari ya orang-orang yang mereka tidak produktif karena kemalasannya, tapi suka membanggakan ya, mengucapkan atau menceritakan kesuksesan di masa lalu. Mereka istilahnya orang-orang yang tidak produktif ya, tidak memanfaatkan kesehatan dan waktu luangnya untuk lebih meningkatkan diri, terutama dalam beribadah. Dicontohkan di sini, di media sosial mereka banyak mengkritik, misalkan mengkritik keadaan masyarakat. Kenapa masyarakat begini dan begitu? Sementara dirinya malas-malasan, ya, tidak mau berusaha, tidak mau berusaha merubah keadaan hatta untuk dirinya sendiri, hanya sekedar suka komen gitu ya. Yang namanya netizen kan bebas komen baik, padahal dirinya belum tentu seperti apa yang dikomenkan, gitu ya. Dia berkomen supaya apa namanya manusia itu bekerja, berusaha, sementara dia ngetiknya sambil tiduran, malas-malasan, gak bekerja, gak berusaha. Nah, kadang seperti itu. Dan bahkan tadi ya, dia suka mengungkit-ungkit mungkin pernah berhasil di masa lalu. Kemudian orang yang mana sering membuang-buang waktunya dengan hal-hal yang tidak berfaedah, pasti tadi ya, seperti dikatakan tadi, orang yang tidak mengisi kesehariannya dengan ibadah atau minimal zikir kepada Allah, pasti akan diisi oleh setan dengan berbagai hal-hal yang tidak berfaedah tadi, hatta perbuatan bermaksiat kepada Allah ya. Kemudian dikatakan di sini orang yang malas cenderung selalu hasad dengan keberhasilan atau usaha orang lain. Ya namanya orang malas kan, ya gitu kerjaannya. Kalau bahasanya apa? Julid ya. Julid, nggak senang kalau lihat tetangganya berhasil, nggak senang kalau lihat misalkan teman-teman seangkatannya sukses, nggak senang. Pokoknya apa namanya penyakit SMS ya, apa SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, sulit ya. Karena kemalasan. Kalau dia produktif, ya dia menyibukkan diri dengan ibadah atau menyibukkan diri dengan pekerjaan yang baik, gak akan ada yang namanya julid atau cemburu atau hasad dengan keberhasilan orang lain. Bahkan dikatakan di sini, ya, di sebuah komunitas pun seperti itu, dia tidak melakukan perbaikan. Ya, orang malas kan diajak kerja bakti banyak alasan. Diajak kerja bakti banyak alasan seperti itu. Dia suka mengkritik orang lain agar sukses, atau dia tidak senang dengan keberhasilan orang lain, tapi di sisi lain dia tidak mau memperbaiki diri, bahkan untuk perubahan di lingkungannya pun dia gak mau berpartisipasi seperti itu ya. Padahal itu untuk kebaikan dirinya juga sebetulnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kemalasan tersebut ya, ketika muncul pada diri kita rasa futur, rasa malas, ya, rasa bosan seperti itu. Nah, yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan di sini agar kita semangat dalam ibadah, tidak malas-malasan. Yang pertama adalah kita mengetahui keutamaan yang ada pada ibadah tersebut. Niscaya kita akan semangat. Coba kita kalau mau membaca Al-Quran, kita tahu dulu keutamaannya, kita akan semangat. Barang siapa, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu ashrun, kan istilahnya, falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihah.
Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf, maka baginya kebaikan, di mana kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 satu. Makanya kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim saja kita mendapatkan pahala berapa? 30 kebaikan. Tapi jarang orang baca alif lam mim. Jarang. Meskipun itu sudah dapat berapa? 30. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman, satu lembar, setengah juz, satu juz? Oh, luar biasa. Ribuan kebaikan. Kemudian di akhirat nanti Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembaca. Subhanallah ya, ketika kita membutuhkan syafaat, datang Al-Quran berikan syafaat kepada kita, meminta kepada Allah agar ini orang ini udah berusaha membaca Al-Quran ya, memahami Al-Quran, mempelajari tafsirnya dan sebagainya. Ya Allah, berikan syafaat kepadanya ya, agar dia, kalau dia melakukan dosa besar, agar dihapus dosa ya, agar dia dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, dengan semangat. Kemudian al-mahiru fil Quran ma'asafaratul kiram fil barar. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia ya. Dan orang yang walladhi yaqra'ul Quran wa yatatahu fi wa huwa syaqqun 'alaih, dan orang yang membaca Al-Quran namun dia terbata-bata, panjang pendeknya belum ini karena dia masih belajar misalnya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, pahala berusahanya, dapat dua-duanya. Dia berusaha daripada baca enggak berusaha enggak. Nah seperti itu. Jadi orang yang terbata-bata ini dapat pahala dari satu hurufnya ya, setiap hurufnya, dari usahanya ini dapat 2 pahala seperti itu. Subhanallah. Nah, ketika kita mendengar keutamaan-keutamaan yang besar tersebut, ini akan membuat kita semangat. Sholat sunnah ya. Di dalam hadis disebutkan barang siapa mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah ya sehari semalam, sudah disebutkan oleh para ulama dalam hadis tersebut rinciannya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya. Nah, siapa yang mengerjakan 12 rakaat ini akan dibangunkan baginya istana di surga. Subhanallah. Bahkan pelaksanaan sholat qobliyah subuh ini rakaatul fajri, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisi. Oh, ini luar biasa. Kalau kita tahu keutamaan-keutamaan tersebut, ini akan membuat kita semangat. Atau kita dalam belajar ilmu agama, apa keutamanya? Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Orang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bahkan akan disebutkan namanya oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia yang ada di sisinya, seperti nama-nama kita masing-masing ya, dan keutamaan-keutamaan lain yang sangat luar biasa. Nah, ini akan membuat kita semangat. Jadi amalan ibadah, kalau kita tahu keutamaan-keutamaannya, maka insya Allah ini akan membuat kita semangat mengerjakan ibadah tersebut. Kemudian kita percepat. Yang kedua, ya tentu dengan menjauhi kemaksiatan. Dengan menjauhi kemaksiatan akan membuat kita semangat. Oleh karena disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ketika Ibnu Mas'ud ditanya oleh seseorang, "Mana stati'u qiyamal lail?" Kenapa kami tidak mampu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud? Kenapa kok berat sekali? Ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata,
qa'adatkum dzunubukum, ya, dosa-dosa kalian telah menghalangi kalian. Jadi dengan dosa menjadikan kita malas untuk melaksanakan apa? Ibadah. Ya, sehingga di sini dengan menjauhi dosa ini akan menjadikan kita apa? Semangat dalam beribadah. Kemudian selanjutnya adalah kita berusaha berlomba-lomba. Dalam urusan ibadah ini kita apa? Berusaha berlomba. Ya. Jadi bukan hal tercela dalam ibadah. Shot pertama kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pertahanan. Ketika di waktu Jumat kita berlomba-lomba datang lebih awal. Tapi kebalikan kalau sekarang betul, kebalikan. Mendekati waktu azan Jumat baru orang berlomba-lomba, berbondong-bondong ketika waktu azan. Padahal kita berlomba-lomba untuk datang. Kemudian kalau bisa ya kita memiliki teman yang soleh, nanti akan disebutkan. Kita berlomba-lomba dalam apa? Mengkhatamkan Quran. Oh, ini luar biasa ya. Karena dengan adanya teman yang soleh ini akan memotivasi kita. Teman-teman yang soleh berlomba-lomba membaca. Kalau bisa berlomba-lomba menghafal hadis. Ya kalau dulu kan di waktu santri itu ada sampai ada perlombaannya bahkan. Ya kalau bisa misalkan kita di komunitas yang aktivis dakwahnya sering aktif, ya mengadakan perlombaan musabaqah tilawah Quran, hafalan Quran, ini dibolehkan oleh para ulama. Karena ini bentuk membuat Islam ini semakin kuat dan tinggi ya. Nah, lomba-lomba dalam hal kebaikan ya, dalam saf pertama, dalam apapun kebaikan itu ya, maka kita hendaknya berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Jadi jangan sampai ketika di saf pertama ada satu atau dua celah ya untuk dua orang misalkan, lalu kita persilahkan kepada silahkan. Nah, ini justru keliru ya. Dalam ibadah kita harus segera untuk mengisi saf yang kosong tersebut. Jangan malah mempersilahkan orang lain mendapatkan keutamaan yang lebih besar dari kita. Kemudian yang selanjutnya menjaga keseimbangan, karena yang namanya ibadah pun ini harus seimbang. Gak boleh kita ibadah terus dan melupakan yang lainnya ya. Makanya ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, ini ditegur oleh Nabi SAW karena melalaikan hak-hak keluarganya. Dia ibadah terus, sholat terus ya, siang hari misalkan puasa terus sepanjang hari, malamnya sholat terus, keluarga terlalaikan, tidak diberikan nafkah ya. Atau misalkan ada sebagian orang sekarang kan ya kemana itu pergi selama berapa hari, keluarganya ditinggalkan, tidak diberikan nafkah ya. Katanya tawakal Allah, biar Allah yang mengurusnya, seperti itu ya. Akhirnya apa? Yang repot tetangganya kalau dia sakit atau apa. Nah ini perhatikan, harus seimbang ya. Dalam kehidupan ini harus seimbang, hatta dan ibadah bersama. Jangan sampai kita berlebihan. Misalkan tadi ada orang sholat sunnah semalam suntuk, ini kan berlebihan. Hak tidurnya tidak terpenuhi, hak keluarganya mungkin ya, hak istrinya tidak terpenuhi, hak untuk makan tidak terpenuhi, hak untuk ini kenapa terlalu berlebihan. Ada juga orang yang berpuasa sepanjang hari, ini kan berlebihan. Makanya kata Nabi SAW ketika mendapati ada tiga orang yang mendatangi rumah Nabi SAW menanyakan kepada keluarga beliau ya tentang bagaimana sholat malam Nabi ya, bagaimana keadaan Nabi seperti itu. Maka mereka ada yang mengatakan saya akan sholat terus, tidak akan tidur. Yang satu, saya akan puasa terus sepanjang tahun. Dan yang satu, saya tidak akan menikah seumur hidup. Maka kata Nabi SAW, aku ini orang yang paling bertakwa ya di antara kalian, seperti itu, untuk menegaskan. Kemudian aku sholat dan aku tidur.
Jadi bangun malam tapi ada tidurnya. Kemudian aku puasa dan kadang tidak berpuasa. Jadi tidak sepanjang tahun puasa. Dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Ini sunnah Nabi. Ya, menikah, kemudian sholat malam ada tidurnya, kemudian puasa dan kadang tidak puasa sunnah, maksudnya puasa sunnah. Nah, jadi harus seimbang ibadah, jangan berlebihan, karena yang berlebihan ini yang justru akan menjadikan orang cepat bosan, ya, cepat merasa jenuh. Akhirnya sebagian orang justru meninggalkan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih kekhusyuan dalam tiap ibadah. Ya, sudah latih, karena dengan kita melatih kekhusyuan, ini akan menjadikan kita rindu untuk melakukan ibadah tersebut. Coba kalau Bapak nih berusaha dalam sholat itu khusyuk, maka ketika mendapati rasa khusyuk itu, Bapak akan rindu lagi ingin melaksanakan sholat lagi. Ya, betul nggak? Tapi kalau orang sholat malas-malasan, sholat lagi, jadinya gitu kan, perasaannya berat. Kalian tidak ada rasa khusyuk. Tapi kalau orang berusaha khusyuk dalam ibadah, maka dia akan menjadikan rindu untuk melaksanakan ibadah tersebut, ya, sholat khusyuk. Tapi jangan sampai Pak, belajar saking khusyuknya misalkan tertidur. Tidak, ya. Khusyuk di sini ya nih apa namanya, menghayati, ya, memahami makna yang dibaca. Kalau dalam apa namanya, belajar itu fokus. Kalau misalkan kalau para santri itu kan menulis, ya, memahami. Kalau tidak paham bertanya, seperti itu, ya. Nah ini fokus. Kalau dalam ibadah sholat khusyuk, seperti itu, memahami apa yang kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah 45 disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu amat berat untuk dilaksanakan, kecuali bagi siapa? Orang-orang yang khusyuk. Kan itu, ya? Orang-orang yang rindu dengan rasa khusyuk tersebut. Ini beda, yang hanya dirasakan oleh orang yang beriman. Ketika kita merasakan kelezatan dalam ibadah dengan kekhusyukan, dan kekhusyukan akan semakin bertambah, ya. Ya, kalau kita sholat berjamaah kebetulan misalnya, ya, imamnya ini suaranya merdu, seperti alhamdulillah di sini, ya, masya Allah, Ustaz kita, ya, suaranya enak, merdu, membuat kita khusyuk. Pun demikian misalkan kalau kita pergi ke Mekah, jadi Masjidil Haram, luar biasa khusyuk. Selain mungkin suasananya, ya, membuat kita khusyuk, imam-imamnya ini luar biasa suaranya. Emang imam, ya, cuma seorang qari, sebenarnya orang yang memang ahli dalam membaca Al-Quran. Nah ini akan bertambah kekhusyuan. Kemudian yang selanjutnya kita akan, udah waktu 5 menit lagi, Pak, 5 menit lagi insyaallah. Ini penting, ya, supaya kita semangat beribadah, yaitu memaksakan diri untuk melakukan ibadah tersebut. Paksakan. Mungkin di awal berat, kita paksakan, ini, ya, akan terbiasa sendiri. Makanya kita sering mendengar sebuah ungkapan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maksudnya memaksakan, wajada, maka dia akan mendapati apa yang dicita-citakan, ya. Ketika dia ingin semangat ibadahnya, paksakan. Kalau kita tadi nggak bisa sholat malam, paksakan minimal 2 rakaat tahajud, 1 witir. Itu paling minimal, ya. Bisa, ya, sama Pak, itu, ya, mudah sekali. Hanya 3 rakaat, paksakan, awalnya paksa. Nah, ketika kita sudah muncul kesemangatan, tambah, gitu, ya. Jadi sebulan sekali tambah 2 rakaat. Baca Quran malas, misalkan, paksakan, ya, misalkan apa? Minimal 3 ayat, misalkan saya. Yang penting rutin 3 ayat, paksakan. Makanya disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, innamal hilmu bin tahallum.
Sifat al-hilm, ketenangan, sifat tenang. Ini didapatkan dengan at-tahallum, melatih diri untuk tenang. Ya misalkan ya, seperti dulu kalau saya baru lulus misalkan, yang belum pernah ceramah atau khutbah, awal-awal itu, masya Allah berat sekali. Ada yang berat dalam sisi gemetar, ya, masih grogi dan sebagainya. Nah, tapi kalau apa? Kalau dilatih terus, mungkin udah ratusan kali ya ceramah ini, sehingga apa? Ya cair sendiri, jadi biasa sendiri. Pun demikian dalam ibadah, ketika kita melaksanakan ibadah tertentu, ya, awal ibadah latih terus, nanti akan terbiasa. Bahkan mungkin akan merasa kurang kalau enggak baca Quran setiap hari, merasa kurang kalau enggak melaksanakan sholat sunnah, merasa kurang kalau enggak bersedekah misalnya. Karena dilatih terus. Awalnya 2.000, sebulan kemudian 5.000 gitu ya. Nanti akan menjadi kebutuhan, jadi kebiasaan. Ya, dilatih terus. Jadi paksakan. Segala sesuatu harus ada, ya, pembiasaan, sehingga lama kelamaan jadi terbiasa seperti itu. Dan selanjutnya, bahkan di sini dikatakan membiasakan diri dengan aktivitas fisik, ya, olahraga. Karena kemalasan itu diakibatkan terlalu, ya, malas gerak, ya, magertan, malas gerak. Dengan berolahraga, maka fisik ini akan apa namanya? Ini namanya darah ini akan jalan istilahnya, seperti itu, tidak beku, maka akan memunculkan apa? Kesemangatan. Kemudian mengatur pola tidur juga, jangan terlalu banyak tidur, ya. Udah tidur malam, habis subuh tidur lagi, udah kan habis subuh, nanti setelah zuhur tidur lagi sampai asar, misalkan. Waduh, ini tidur terus. Jadi kalau kita apa namanya ukur umur kita, misalkan umur sekarang 40 misalkan ya. Nah kalau kita hidup secara matematis, Pak, dengan dikurangi tidur, karena kan tidur seakan-akan gak hidup, Pak, ya. Betul ya? Makanya disebutkan an-naum akhul maut, ya. Tidur itu ya saudaranya kematian. Maksudnya seakan-akan kita mati kan? Ya, nah kalau dikurangi tidur 40 sama dengan 20 tahun. Jadi yang umur 40 tahun seakan-akan dia 20 tahun pada hakikatnya. Apalagi kalau ditambah, ya, porsi tidurnya, bisa jadi yang 40 tahun jadi 10 tahun, ya. Karena terlalu banyak apa? Tidur, ya. Nah, tidur terlalu banyak, berlebihan, ini akan menyebabkan kemalasan pastinya. Kalau mau tidur siang, ya tidur kayak udah 1 jam atau setengah jam sebelum zuhur atau setelah zuhur. Dan yang paling penting tadi, cari teman yang sama-sama, ya, dia, Pak, semangat ibadah, ya, supaya kita tertular. Kalau kita lagi malas, lihat teman lagi semangat lagi, ya. Jangan cari teman yang sama-sama malas. Udah duduk aja di sini, yang ke masjid, waduh, udah ini salah cari teman, ya, seperti itu. Nah ini disebutkan dalam hadis, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, ya. Seseorang tergantung kebiasaan temannya, maka hendaknya dia pandai-pandai dalam mencari apa? Teman, seperti itu. Jangan salah memilih teman malah sama-sama, ya, sama-sama suka kemalasan seperti itu. Oh, ini kerugian sekali. Dan yang paling terakhir di sini dikatakan apa namanya, banyak mengingat mati, ya, dan ingat akhirat. Orang kalau banyak mengingat mati, niscaya dia tidak akan terlalu rakus dalam kehidupan dunia, ya. Karena orang yang rakus dalam kehidupan dunia ini, dia seperti itu, orang yang jarang memikirkan kematian atau memikirkan tentang kehidupan di akhirat nanti. Makanya disebutkan apa namanya dalam hadis riwayat Ad-Dailami, ya, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena seorang yang senantiasa mengingat kematian dalam sholat, maka dia akan memperbagus sholatnya. Dan sholatlah seperti sholat orang yang menyangka bahwa dia tidak akan bisa melaksanakan sholat lagi setelahnya. Artinya menyangka bahwa
ajalnya akan menjemput. Ya. Orang kalau diberitahukan, misalkan pasti dia akan semangat. Nah, anggaplah seakan-akan kematian itu sangat dekat ketika sedang mau mengerjakan ibadah. Niscaya ibadah kita akan berkualitas, akan berkualitas. Kalau kita ada sangkaan seperti itu, ada anggapan atau mindset seperti itu ya. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan. Oh, ini ada yang kelewat, Pak ya. Berdoa tadi, berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesemangatan dalam ibadah, dijauhkan dari rasa malas. Ini salah satunya tadi ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, jauhkan atau aku berlindung kepadamu agar dijauhkan dari sifat malas. Betul ya. Nah, demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ini memotivasi kita ya, agar kita bisa terus istiqomah, semangat dalam melaksanakan berbagai ibadah, baik yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah ya, pertolongannya kepada kita, berikan hidayah, petunjuknya kepada kita agar kita terus bisa istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada yang mau ditanyakan seputar apa yang dibahas tadi, silakan. Ada Pak? Faham insyaallah Pak? Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada yang bertanya biasanya ya ada dua kemungkinan Pak. Paham betul, nanya apa lagi? Tapi yang dikhawatirkan yang kedua ya, karena nggak paham, istilahnya nggak paham dari awal itu nggak paham, jadi males nanya, nggak paham betul istilahnya. Nah, mudah-mudahan kita paham ya semuanya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.